Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi, jumpa lagi dalam keadaan cerah. Saya percaya kita semuanya sehat-sehat. Saya berdiri di sini di antara dua ciri khas negara. Sebelah kanan saya adalah Gunung Bromo yang indah, Indonesia Permai, yang sedang diterpa dengan mentari pagi hari, melambangkan kasih Tuhan. Indonesia dan banyak negara sedang diterpa dengan virus corona, tetapi kasih Allah melampaui mentari dan melebihi virus corona, akan mengusir dan melewatkan sakit penyakit itu, sehingga Indonesia dalam keadaan penuh dengan harapan. Sebelah kiri saya adalah ciri khas nuansa dari negara Belanda, di Holland. Ciri khasnya adalah bunga tulip sedang masih kuncup. Sebentar lagi akan menjadi mekar dan memberikan juga harapan bahwa dunia lain juga diberikan pengharapan oleh Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan dengan penuh dengan harapan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema atau judul dari renungan pagi hari ini. Kiranya saudara berada dimanapun juga diberkati Tuhan. Saya berharap saudara lihat di televisi, lihat di HP saudara, lihat di laptop, dan jangan bergerak, jangan kemana-mana, karena berita ini penting bagimu. Pernahkah saudara mendengarkan bahwa ada 6 roti dan 3 ikan pernah menjadi mujizat menggemparkan dunia, dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan? Yang saya percaya saudara dengarkan selama ini adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tetapi pagi hari ini, dari mana kita menemukan 5 roti dan 2 ikan itu? Kita akan mendengarkan ceritanya tentang 6 roti dan 3 ikan. Saudara, suatu saat ketika Tuhan Yesus lagi melayani dengan capeknya bersama dengan murid-muridnya, lalu berkata kepada murid-muridnya, ayo kita menyingkir ke daerah sana. Kita naik perahu, kita akan istirahat ke tempat yang sepi. Saudara, orang tahu bahwa Yesus pergi ke daerah itu, ke pantai di sana. Lalu orang, Alkitab berkata, mereka lewat daratan. Lebih dulu mereka sampai di sana. Ketika Yesus dengan murid-muridnya turun dari perahu dan mendarat ke pantai, mereka melihat, Yesus melihat ribuan orang tak terhitung. Orang-orang sakit, orang-orang bermasalah, orang-orang kelaparan, orang-orang yang butuh pertolongan dari Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Yesus bisa memberikan pertolongan, bisa berikan solusi dari masalah mereka. Lalu Tuhan tidak sampai hati tidur, Tuhan tidak sampai hati menyendiri dan sembunyi, tetapi Tuhan dengan belas kasihan, Ia berkata kepada muridnya, mari kita tolong mereka. Yesus kopat dari pagi saudara, sampai siang, sampai sore. Ketika sudah sore, mereka tidak beranjak dari tempat duduknya. Mereka duduk di bawah rumput-rumput. Mereka mendengarkan Yesus berkhotbah tentang kesembuhan, kebangkitan orang mati dan sebagainya, tentang orang lepas dari masalah kalau dia nurut kepada firman Tuhan. Dan mereka mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkhotbah, juga tidak peduli, tidak makan, tidak minum. Orang-orang banyak ini terpesona, dan banyak di antara mereka diberkati, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, sampai pada sore, KKR tidak berhenti. Ketika kira-kira sudah jam 5 sore, jam 6 sore, jam 7 malam, murid-murid Yesus datang kepada Yesus berkata, Guru, sekarang sudah malam, sudah sore. Ayo, tolong Guru, komando, perintahkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Karena di sini sudah sunyi, sudah gelap. Mereka lapar, supaya mereka pergi cari makanan sendiri-sendiri dan mereka makan, atau pulang ke rumahnya dan makan di rumahnya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus berikan makan kepada mereka. Berikan makan kepada mereka. Lalu Filipus berkata kepada Yesus, Guru, masih kita pakai uang 200.000 atau juta-jutaan. Kita beli roti, tidak cukup untuk makan sekian orang yang tidak terhitung banyaknya ini. Mana lagi tidak ada toko lagi buka, sudah malam seperti begini. Tapi Yesus sekali lagi berkata, berikan mereka makan supaya mereka tidak mati kelaparan. Saudara, di antara sekian murid itu ada seorang Andreas berkata, Guru, di sini ada anak kecil punya roti. Saudara, dia berkata punya 5 roti dan 2 ikan. Di dalam Injil Markus dikatakan begini, ketika mereka berkata kepada Yesus, suruh mereka pulang karena mereka lapar, Yesus berkata, kamu harus kasih mereka makan. Mereka berkata,
Tidak ada apa-apa. Roti tidak ada, ikan tidak ada, air minum pun tidak ada, dan lain-lain sebagainya tidak ada. Tapi Yesus berkata kepada mereka, ada berapa roti yang kamu punya? Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berkali-kali saya katakan, mujizatnya Yesus itu luar biasa hebat. Kemurahannya Yesus itu murah. Tetapi mujizatnya Yesus tidak murah. Karena kenapa? Yang bikin mujizat yang hebat lebih daripada keajaiban dunia adalah hanya Yesus. Tetapi saudara, Tuhan tidak semena-mena membuat mujizat. Tuhan mau supaya ada bagian kita kerjakan sebelum Tuhan bikin mujizat. Apa itu? Ketika ketika Allah melihat umat Israel lagi kebingungan di pinggir laut. Mereka kebingungan dari belakang musuh, di depan ada laut. Lalu Tuhan berkata kepada Musa ketika Musa sudah bingung. Allah berkata kepada Musa, apa di tanganmu? Saudara, Musa berkata, ini ada tongkat tapi tidak bikin apa-apa. Tidak ada artinya. Tidak bisa kasih pertolongan, ini tongkat. Ini lagi kesulitan. Maut sudah mendekat kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu mau supaya ada sesuatu yang ada di tangan kita. Artinya kita harus mau siap menerima mujizat itu dengan lewat proses. Tidak kita ongkang aja, duduk-duduk, cuma sembahyang dan tidak bekerja. Tuhan mau kita bekerja dengan keras. Kita dapat upah kita. Sesuatu di tangan kita itu walaupun kecil, tapi apabila itu sudah hasil dari kita, perbuatan tangan kita, hasil dari proses pekerjaan kita, Allah akan campur tangan. Dan Tuhan berkata, kalau itu diserahkan kepada tangan Tuhan, maka itu berubah di tangan Tuhan menjadi tidak habis-habisnya, bahkan menjadi banyak, menjadi hebat, jadi mujizat. Tongkat itu dipakai jadi mujizat oleh Allah. Apa di tangan kita diberkati Tuhan menjadi mujizat. Saudara, ketika Yesus berkata, kamu harus kasih makan kepada mereka, mereka berkata tidak ada apa-apa, sedikit sekali. Walaupun kita belanjakan uang ini, tapi Yesus berkata, ada berapa roti pada kamu? Mereka berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi harus ada sesuatu untuk bisa jadi mujizat. Kalau enggak, Tuhan tidak semena-mena bikin mujizat. Saudara, sidang jemaat, kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, anak-anak muda, anak-anak youth, anak-anak kid, Tuhan memberkati. Dengarkan baik-baik, orang tua kita sekalian kan, cerita ini luar biasa menjadi hebat. Karena sekarang kita mau tahu dari manakah datangnya 5 roti itu, dari manakah datangnya 2 ikan itu. Ceritanya demikian. Ajaran orang Yahudi. Ajaran orang Yahudi itu diangkat dari Taurat. Taurat itu tidak dihilangkan, tetapi disempurnakan Yesus di dalam perjanjian baru. Saudara sekalian, mama-mama di Yahudi, apabila melepaskan anaknya berangkat sekolah, dia bekali kepada anaknya 1 roti dan 1 ikan. Saudara, dikasih wadah sendiri. Dia bilang, nak, ini 1 roti, 1 ikan bagimu untuk bekal 1 hari. Mamanya tambah lagi 1 wadah, 5 roti dan 2 ikan. Mamanya kasih pesan, nak, 5 roti dan 2 ikan ini bukan untuk kau, nak. Punyamu tadi 1 roti, 1 ikan. Ini bekalmu. Tetapi 5 roti dan 2 ikan, apabila engkau melihat ada orang minta-minta kelaparan, ada orang miskin, ada orang membutuhkan, 5 roti dan 2 ikan ini kau boleh bagikan kepada mereka. Jangan sekaligus, supaya orang lain juga mendapatkannya. Artinya apa? Anak-anak orang Yahudi dibekali dengan ajaran berbagi. 1 itu adalah miliknya. 1 ikan, 1 roti itu haknya. Dia boleh makan, tapi 5 roti dan 2 ikan tidak boleh dimakan. Karena itu untuk bagian orang lain. Bagi anak ini diajari berbagi. Saudara, pada masa corona ini, Tuhan mengajari kita berbagi. Kita belajar kepada anak kecil. Anak kecil ini, dia makan 1 roti, 1 ikan. Saudara bayangkan, punya dia cuma 1 roti, 1 ikan. Tetapi masih ada 5 roti dan 2 ikan. Mamanya katakan, jangan dimakan. Anak kecil itu egois. Tapi anak ini nurut, patuh kepada ajaran Taurat yang mamanya katakan kepada dia. Dan dia praktekkan dalam hidupnya. Saudara sekalian, kalau jemaat Pondah, mari kita didik anak-anak kita. Alkitab berkata, perkatakan kepada anak-anakmu siang dan malam, ketika engkau mau tidur, ketika bangun, ketika sedang makan. Saudara, di dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan begini,
Didiklah anak-anak muda seturut dengan jalan yang patut kepadanya, maka pada masa dewasanya pun dia tidak akan lari dari jalan itu. Jalan apa itu? Jalan firman Tuhan, jalan yang benar, jalan kasih, jalan yang Yesus ajarkan. Itulah ajaran yang disampaikan oleh mama-mama, ibu-ibu kepada anak-anaknya di Yahudi. Kita belajar kepada mereka. Bukan soal Taurat yang kita ambil, tapi kasihnya. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita tentang kasih. Berbagi dari yang kecil, dari masa anak-anak. Kita sudah ajarkan kepada anak-anak kita tentang berbagi, tentang kasih. Karena Tuhan berikan perintah baru kepada murid-murid yang berkata begini, ini perintah baru kuberikan kepada kamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti aku mengasihi kamu, supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara, apakah makna, apa dampak dari mujizat ini? 5 roti dan 2 ikan yang tadinya 6 roti dan 3 ikan. Buat anak kecil ini satu ikan 1 roti. 5 roti 2 ikan masih ada. Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, ada anak kecil di sini membawa 5 roti dan 2 ikan." Lalu Alkitab berkata mereka menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan menengadahkan langit, memberkati roti itu dan ikan itu. Dan berikutnya kita berkata, Yesus menyerahkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagi kepada orang banyak. Siapakah murid itu? 12 murid menjadi pelayan. Tuhan Yesus tidak bagi langsung kepada orang banyak, tapi Yesus menghargai pelayan, hamba-hamba Tuhan, murid Tuhan. Mereka yang membagi kepada orang banyak. Alkitab berkata, saudara, ketika mereka sudah semuanya makan dengan kenyang, firman Tuhan berkata, lebih. Sesudah mereka kenyang, mereka sudah pergi semua, itu roti berhamparan di mana-mana, lebih. Mereka kekenyangan dan berlebihan roti ini. Yesus berkata kepada muridnya, kumpulkanlah itu kelebihan roti. Dikumpulkan 12 bakul penuh. 12 murid, 12 bakul. Berarti ketika murid-murid Yesus, pelayan-pelayan ini melayani mereka orang banyak, mereka belum makan, tetapi Tuhan sediakan yang melimpah kepada pelayan-pelayan murid-muridnya. 1 orang murid, 1 keranjang bawa pulang. Luar biasa, lebih-lebih melimpah. Anak-anak muda, bapak-bapak dan ibu-ibu, melayani Tuhan sebagai murid Yesus. Kita adalah pelayan. Jangan khawatir tidak akan makan. Mereka semua sudah dapat makan dengan berlebih. Masih ada 12 bakul, per 1 orang dapat 1 bakul. Orang banyak cuma dapat satu orang, tetapi pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, 1 bakul. Luar biasa, diberkati Tuhan. Nah, sekarang maknanya, ada berapa oknum di dalam acara ini? Tuhan Yesus. Yang kedua, mama dari anak kecil. Yang ketiga, anak kecil. Yang keempat, murid-murid Yesus. Mari kita lihat. Dari mana asalnya 5 roti dan 2 ikan ini? Asalnya itu adalah mama anak kecil. Mama anak kecil tadi berkata, 5 roti 2 ikan dipisahkan, 1 roti 1 ikan buat kamu. Dia pesan kepada anaknya, yang 5 roti 2 ikan jangan dimakan, 1 roti 1 ikan kau makan, tetapi yang 5 roti 2 ikan ini adalah bagian orang membutuhkannya. Kebetulan Yesus membutuhkan untuk 5.000 orang. Dari 5 roti ini, 2 ikan ini, kehadiran mama dan anak kecil ini dengan 5 roti 2 ikan ini membatalkan kematian massal 5.000 orang. Nah, mestinya mereka mati kelaparan. Yang kedua, dengan adanya anak kecil ini dididik kasih dari awal, ia tidak serakah. Ia tahu mana bagian dia. 1 roti dan 1 ikan. 5 roti 2 ikan. Kalau anak-anak yang belum dikasih ajaran ini disikat semua habis. Dari awal sudah diajari. Sidang jemaat Pondok Daud, mari yuk bersama-sama kita didik mereka perkatakan firman Tuhan mulai dari awal. Dengan pada masa dewasanya pun dia tahu bakti kepada orang tua, kepada keluarga, kepada bangsa dan negara, untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Di tangan mereka yang sedikit, ajari mereka bekerja, berusaha, dan Tuhan akan memberkati apa yang ada itu. Diberkati Tuhan. Yang berikutnya, saudara, melayani Tuhan, murid-murid, mereka juga tidak serakah, tidak makan roti dan ikan itu lebih dulu, tapi dia kenyangkan orang dulu. Perintah Yesus, Tuhan menghargai mereka. Yesus tidak bagi langsung kepada orang banyak, tetapi Tuhan menghargai mereka. Diberikan kepada mereka, lewat mereka, roti itu cukup bagi banyak orang. Dan itu mereka tidak kehabisan, tapi masih ada kelebihannya. 1 bakul per 1 orang. Artinya apa? Melayani Tuhan jangan tanggung-tanggung. Tidak akan lapar.
Tuhan pasti memberkati. Dan itu dicukupinya. Mereka tidak kekurangan. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, mari kita belajar bersama-sama kasih dalam Tuhan. Kita belajar mengajari mereka tentang berbagi waktu, berbagi doa, berbagi perasaan, pikiran, dan lain sebagainya yang dapat kita bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah saudara berada di mana hari ini, di mana-mana engkau ada, dengar firman Tuhan ini. Taruh dalam hati, praktekkan kepada anak-anak, kepada orang lain. Tuhan dipermuliakan dan kita sekalian bahagia hari ini selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Dalam masa pandemi, dari corona yang menakutkan, tapi umat, khususnya jemaat Ponda di Probolinggo diberkati Tuhan. Mereka punya pengharapan. Ada mentari pagi hari seperti menyinari Gunung Bromo. Ada bunga-bunga tulip seperti sedang akan mekar di Belanda. Lebih dari itu ada perintah baru, ada pengharapan, yaitu tetap harus menabur kasih. Mengucap syukur ya Tuhan, mujizat terjadi, tetapi ada di tangan kami, usaha yang kami kerjakan bersama Tuhan, dan hasil dari proses yang kami kerjakan itu, kami limpahkan, kami serahkan di tangan Bapa di surga dalam nama Yesus. Anak kecil ini taat kepada orang tua. Ia tidak memakan 5 roti dan 2 ikan, tapi diserahkan kepada sang guru, asal dan sumber mujizat. 5 roti dan 2 ikan ini mencukupi menghidupi 5.000 orang, bahkan lebih dari itu. Dan murid-murid yang taat, yang dipelihara, dihargai, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mereka melaksanakan tugasnya, mereka tidak kekurangan, dan mereka hidup berkelimpahan dalam kasih Tuhan. Seluruh sidang jemaat diberkati Tuhan, dan siapapun mendengarkan firman Tuhan ini, di mana-mana mereka berada, dan melakukannya itu, mereka pasti apa yang dikerjakannya, apa di tangan mereka, menjadi mujizat karena Tuhan memberkati. Atas nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya mujizat, mari katakan amin. Amin dalam nama Yesus. Amin.